Masih dalam pemadaman. Untuk pos-pos terdekat bantuan tolong di... Terjadi kebakaran sebuah pabrik produsen styrofoam di Kabupaten Tangerang, Banten. Dan Putalop, Kembang Cepu, Mako Curug telah sampai di TKP dan saat ini sedang... Banyaknya bahan yang mudah terbakar, api dengan cepat membakar seluruh isi bangunan. Jalan Padat Karya, mohon segera diluncurkan. Sejumlah karyawan panik menyelamatkan bahan baku styrofoam yang belum terbakar dan membantu petugas damkar memadamkan api. Selain itu, api nyaris merambat ke permukiman warga. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Ini styrofoam bakar. Selain styrofoam, Api merambat bang ya? merambat. Betul warga semua panik bang ya? Panik, gas panik. Untuk korban jiwa bang? Untuk korban jiwa nggak ada. Kalau penyebabnya kita belum bisa memastikan, nanti biar pihak kepolisian yang menentukan penyebabnya seperti apa. Api pertama kali muncul dari salah satu mesin bahan baku styrofoam. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, dituduh mencuri ponsel seorang satpam klinik kecantikan di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok pemuda. Polisi menangkap 4 orang dan mengejar 2 pelaku lainnya yang masih buron. Inilah rekaman CCTV sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan terhadap satpam salah satu klinik kecantikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi akhirnya meringkus kawanan pelaku berjumlah 4 orang dan melakukan pemeriksaan secara intensif di ruang unit reskrim Polsek Mariso. Kejadian berawal saat korban dituduh mencuri ponsel milik salah satu pelaku di belakang klub malam elit. Kawanan pelaku yang mengetahui keberadaan korban akhirnya didatangi dan dikeroyok secara bersama-sama meski korban telah membantah. Kami sudah menangkap 4 orang, namun masih ada nama 2 orang yang kami masih cari. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga melakukan pengejaran terhadap 2 terduga pelaku lainnya yang masih buron. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang emak-emak berhasil mengagalkan aksi pencurian tabung gas 3 kg di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami patah jari kaki usai terkena tabung gas yang dilempar pelaku hingga harus menjalani operasi. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV aksi viral pemilik toko Sri Ernawati saat menggagalkan aksi pencurian tabung gas. Pencurian ini terjadi beberapa hari lalu di tokonya di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat melancarkan aksinya, pelaku mencuri 2 buah tabung gas 3 kg dan hendak kabur menggunakan sepeda motor. Namun korban langsung mengejar dan menarik baju pelaku hingga gas tersebut jatuh menimpa kakinya. Pelaku pun akhirnya gagal membawa barang curian, namun korban mengalami patah jari dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Dia bawa, ibu ngejar. Terus gasnya dijatuhin ke kaki. Iya, kan dia udah ibu dorongin orangnya. Ya mungkin nggak sempat dia ini lagi, ya udah gasnya dibuang aja gitu kan. Untuk mengantisipasi pencurian terulang kembali, pemilik toko langsung menyimpan seluruh tabung gas tersebut ke dalam toko. Sementara itu, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Mapolsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 9 orang remaja terekam kamera pengawas saat menyerang toko kelontong dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan, 2 orang terluka usai terkena sabetan senjata tajam. Para pelaku menyerang sejumlah remaja yang berada di depan toko dan merusak barang hingga sepeda motor korban menggunakan senjata tajam. 2 orang terluka terkena sabetan senjata tajam dan langsung dibawa ke rumah sakit Kabupaten Takalar. Polisi berhasil meringkus 4 dari 9 terduga pelaku bersama barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku penyerangan. Keempat pelaku menyerang karena diduga ingin balas dendam namun salah sasaran. Para pelaku ini berboncengan 2 dan 3 sebanyak
5 motor mencari lawang atau dia keliling patroli. Apabila dia menemukan orang, dia langsung menegur. Polisi masih mengejar pelaku lain yang diduga ikut melakukan pengrusakan toko disertai penganiayaan. Keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, ayah almarhum Prada Luki Cepril Saputra Namo, Pelda Christian Namo, dijemput paksa oleh anggota Datasemen Polisi Militer 9-1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelda Christian ditangkap saat tiba di Pelabuhan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Saya lepas baju saya siap. Saya lepas baju saya siap. Iya betul, tapi kan surat kasih tunjuk saya dulu. Saya puana semua. Penangkapan terhadap Pelda Christian Namo di Pelabuhan Tenau diwarnai perdebatan. Apa dari form gitu? Kok tiba-tiba namanya perintah? Dalam video yang viral, Christian Namo sempat menolak dibawa anggota TNI. Ini klien kami. Beta buka. Abang dari jemput. Ia bahkan membuka bajunya sebagai bentuk protes. Melalui kuasa hukumnya, Christian Namo mempertanyakan dasar hukum dan surat perintah penangkapan resmi. Sebagai tim hukum, kasus hukum, saya Kosma Joko kaget ya. Klien kami tiba-tiba dijemput ya. Dijemput menghadap ke Denpom Kupang tanpa alasan hukum yang jelas. Jadi kami tidak sedang melawan TNI. Kami ingin mengikuti proses dengan menunjukkan surat jelas gitu. Karena klien kami saat ini sedang menghadapi musibah. Usai video tersebut viral, terungkap bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari istri Pelda Christian Namo, Sepriana Paulina Mirpi, terkait dugaan pelantaran keluarga dan pemfitnahan di media sosial. Selain laporan dari istri, pihak Kodim Rotendao juga disebut telah melaporkan Pelda Christian Namo atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer. Yang saya laporkan itu suami saya, Pelda Christian Namo. Saya melaporkan terkait video-video live yang mencaci maki, menghina, menghujat saya dan keluarga saya. Dan itu sangat mempermalukan kami, terutama saya dan anak-anak saya, mengganggu psikis kami, mental anak-anak saya perlu jaga. Saat ini Pelda Christian Namo telah ditahan di Denpom Kupang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Alasannya, polisi belum menemukan adanya peristiwa pidana. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dikeluarkan pada Selasa 6 Januari 2026. Surat tersebut ditujukan kepada istri dari Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali melanda Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Akibatnya sejumlah desa terkepung banjir karena hujan deras dengan intensitas tinggi membuat beberapa sungai meluap. Sejumlah desa di Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali dikepung banjir akibat sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga. Banjir luapan sungai ini membuat warga panik, terutama di Desa Alumi, Kecamatan Bandar 2, Pidi Jaya Aceh. Butenang. Bahkan korban banjir terpaksa dievakuasi menggunakan tali seling baja untuk menyeberangi banjir luapan sungai dan menjauhi desa warga yang terendam banjir demi keselamatan. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi dan potensi banjir susulan masih bisa terjadi di wilayah Pidi Jaya. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, jembatan darurat di Aceh Tengah putus akibat diterjang arus deras. Akibatnya sejumlah relawan jatuh dan terbawa arus.
Tali jembatan darurat yang menjadi satu-satunya akses penghubung desa Rejepayung dan desa Jamat Aceh Tengah putus. Peristiwa ini terjadi saat relawan dan warga tengah mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak. Arus sungai yang deras bahkan membuat beberapa di antaranya terseret. Beruntung warga dan anggota TNI di lokasi langsung melakukan pertolongan. Sebelumnya jembatan permanen yang ada di lokasi ini rusak pasca banjir bandang. Warga terpaksa mengandalkan jembatan tali darurat untuk beraktivitas termasuk mendistribusikan bantuan logistik. Pemirsa, Kejaksaan Agung tengah mendalami perkara dugaan kegiatan tambang ilegal di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sejumlah saksi telah diperiksa, bahkan penggeledahan di wilayah Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkap oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Penyidikan terhadap tambang di Konawe Utara ini telah dilakukan sejak bulan September 2025 yang lalu. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi atas perkara ini dan menyita dokumen di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk mempercepat proses penyidikan, Kejaksaan Agung juga mencocokkan data dengan instansi terkait. Gunung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, juga penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan alat bukti lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari pengembangan itu kemudian kita memerlukan data tambahan dari Kementerian Satker terkait dalam hal ini. Sebelumnya penyidik Kejagung mendatangi kantor Kementerian Kehutanan dan menyita 1 kontainer besar berisi dokumen. Namun Kementerian Kehutanan membantah ada penggeledahan oleh Kejagung. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu 7 Januari 2026. Penggeledahan diduga terkait dengan perkara yang sebelumnya dihentikan KPK mengenai kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim penyidik Kejagung dikawal personel TNI mengamankan 1 kotak kontainer besar hasil penggeledahan. Sementara itu, Kementerian Kehutanan membantah adanya penggeledahan oleh Kejagung. Menurut Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristanto Pribadi, kehadiran penyidik Kejagung untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan lindung di beberapa daerah di masa lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PT MNC Life Assurance dan PT Bank BPD DIY melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama asuransi jiwa kredit yang digelar di Yogyakarta. Perjanjian kerjasama ini merupakan komitmen untuk menghadirkan perlindungan finansial yang relevan bagi nasabah. Penandatanganan perjanjian kerjasama asuransi jiwa kredit antara PT MNC Life Assurance dan PT Bank BPD DIY ini dilakukan di kantor BPD DIY Kota Yogyakarta yang dihadiri sejumlah jajaran direksi dari MNC Life serta dari BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjanjian kerjasama penyediaan asuransi jiwa kredit ini merupakan komitmen untuk menghadirkan perlindungan finansial yang relevan bagi nasabah, khususnya melalui asuransi jiwa kredit pada produk personal loan. Hal itu agar debitur dan keluarganya lebih aman selama masa kredit. Kerjasama antara MNC Life dan BPD DIY ini merupakan komitmen kami untuk menghadirkan perlindungan finansial yang relevan bagi nasabah, khususnya melalui asuransi jiwa kredit pada produk personal loan, agar debitur dan keluarganya merasa lebih aman selama masa kredit. Dan tentunya sinergi ini juga mendukung pengelolaan risiko kredit agar lebih sehat dan pembiayaan yang berkelanjutan. Para nasabah dalam tanda kutip terjamin kelangsungan angsurannya, atau dalam hal lebih khusus lagi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan, yaitu meninggal dunia. Nasabah tersebut atau ahli warisnya artinya tidak menanggung dari sisa hutang yang sudah diperjanjikan dengan BPDI. Perjanjian kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi dalam memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah sehingga masa depan nasabah bisa terjamin.
Dari Yogyakarta DIY, Gunanto Farhan iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand-up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Selamat balap atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Inilah cuplikan materi stand-up komedi dalam pertunjukan Mensrea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono. Pertunjukan ini berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena materi Mensrea dianggap merendahkan, memfitnah, dan menimbulkan kegaduhan. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Pertunjukan stand-up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mensrea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa dianggap menimbulkan kegaduhan, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Terkait hal tersebut, Wapres Gibran menegaskan materi yang disampaikan Panji dalam tayangan bertajuk Mensrea adalah kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah, sehingga tidak perlu sampai dilaporkan. Panji Pragiwaksono ramai mendapat sorotan terkait materi stand-up komedi Mensrea miliknya. Bahkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Panji karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan tidak perlu sampai dilaporkan. Materi yang disampaikan Panji sebagai bentuk kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya. Sebelumnya diketahui Panji juga sempat meroasting Mapres Gibran dalam materi stand-up komedi Mensrea. Melalui media sosial Instagram, Gibran menunjukkan gayanya yang unik dalam menanggapi kritikan. Gibran membagikan cuplikan kegiatannya dengan menggunakan latar belakang musik berjudul lagu Melayu yang dinyanyikan Panji Pragiwaksono. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut untuk kasus Panji di Mensrea tidak bisa dihukum. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam podcast Denny Sumargo mengaku pro atau mendukung Panji Pragiwaksono. Kita tonton belakangan ini Mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu, Pak. Tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi,
ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Nonton. Waduh gila deh, Panji nekat banget. Oke, pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget tuh. Kan dia udah pinter. Dia udah pakai disclaimer nih. Ya. Keyakinan saya. Nah itu yang saya mau tanya, Mas. Kenapa gue suka loh? Iya, kenapa sih Pak itu keyakinan Gue itu? langsung bilang sama bini gue nih. Wah, gue suka banget nih kalimat itu nggak. Tapi kalau ada yang gugat, delete-nya bisa masuk loh, Pak. Makanya kita lihat aja. Kan kita harus yakin namanya hukum itu kan ada presiden. Nah ini cakep nih. Itu kalau kita, saya suka orang hukum. Maksudnya secara normatif ya. Tapi pernah mengalami hukum ya. Ada presiden gitu kan. Jadi kalau lu udah mengatakan kayak A, ini hitam, iya jangan begitu yang lain lu bilang ini putih. Ya pemirsa, materi stand up komedi Mensreya milik Panji Pragiwaksono yang menyebut fisik Wapres Gibran mengundang sejumlah respon dari publik figur. Tompi menyebut candaan menyinggung fisik bukanlah kritik yang cerdas. Sedangkan Dr. Tifa menyebut lebih baik dikatakan mengantuk daripada psosis atau kondisi kesehatan tertentu. Musisi sekaligus dokter bedah plastik Dr. Teguh Adi Fitrian atau Tompi respon materi stand up komedi Mensreya milik Panji Pragiwaksono yang menyebut mata Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ngantuk. Dalam media sosial Instagram, Tompi menilai candaan yang menyinggung kondisi fisik bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Apa yang terlihat mengantuk pada mata dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis, yakni suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan, fungsional, atau medis. Tompi juga menegaskan bahwa martabat manusia seharusnya tidak menjadi punchline atau kalimat pamungkas dalam humor. Meski demikian, Tompi tetap mengapresiasi materi stand-up komedi Mensreya milik Panji yang dinilainya keren. Sementara itu, melalui media sosial X, Dr. Tifauzia Tiasuma menyebut lebih baik dikatain ngantukan daripada ptosis. Karena menurutnya, dalam pendekatan evidence-based medicine, ptosis tidak sekedar persoalan kelopak mata turun, melainkan bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari Tim Liputan. Beralih ke informasi dari mancanegara, pemirsa, seorang wanita tewas ditembak oleh petugas imigrasi Amerika di Minneapolis Selatan. Penembakan memicu protes dan ketegangan di sejumlah wilayah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Seorang petugas imigrasi ICE Amerika Serikat menembak mati seorang wanita, Renee Good, 37 tahun, di Minneapolis pada Rabu pagi. Insiden terjadi setelah sebelumnya petugas bentrok dengan para pengunjuk rasa. Rekaman video dari tempat kejadian menunjukkan petugas mendekati SUV yang dikendarai oleh korban. Saat seorang petugas mencoba membuka pintu, pengemudi memundurkan kendaraan dan mencoba pergi. Petugas tersebut kemudian mengeluarkan pistol dan menembakkan 3 tembakan. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika, Kristi Noem, membela petugas yang menembak mati korban dengan mengatakan bahwa petugas bertindak untuk membela diri karena korban telah menabrak petugas tersebut dengan kendaraannya. That this individual was harassing and impeding law enforcement operations. Our officer followed his training, did exactly what he's been taught to do in that situation, and took actions to defend himself and defend his fellow law enforcement officers.